Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan saya Elvina selaku narator dalam video ini. Hari ini kita akan menjelajahi potensi luar biasa yang ada di Laut Indonesia. Bukan tentang ikan, bukan tentang kapal, tapi tentang sesuatu yang sering dianggap remeh padahal punya manfaat luar biasa. Yap, kita akan membahas rumput laut. Dari laut yang ternyata bisa jadi penyelamat bumi dan sumber penghasilan juga loh. Mari kita lihat gambar yang ini. Kalian tahu nggak apa ini? Yap, betul. Ini yang biasa dimakan di urap-urap itu loh. Oke, kita next. Tahukah kamu bahwa di balik indahnya laut Indonesia tersembunyi potensi besar yang bermanfaat bagi kesehatan dan ekonomi? Yuk, kenalan dengan si emas dari laut, yaitu rumput laut. Jadi, rumput laut termasuk makroalga yang punya peran penting dalam ekosistem laut. Mereka punya tubuh yang disebut kalus, yaitu struktur sederhana tanpa akar, batang, atau daun sejati, serta pigmen khusus yang membantu proses fotosintesis dengan mengubah cahaya, air, dan CO2 jadi oksigen dan makanan. Selain menjadi sumber makanan bagi hewan laut herbivore, alga membantu memasuk karbonat, memperkuat substrat dasar, dan menjaga kestabilan terumbu karang loh. Tidak hanya penting bagi laut, alga juga bermanfaat untuk manusia, baik sebagai pangan maupun bahan baku industri berkat kandungan senyawa kimianya yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, selanjutnya kita bahas arti penting rumput laut. Jadi, rumput laut ini punya dua arti penting. Yang pertama secara ekologis dan yang kedua adalah secara ekonomi. Kita bahas secara ekologis dulu guys. Jadi makroalga berfungsi sebagai produsen utama dalam ekosistem laut dan pesisir sehingga dapat menopang kehidupan organisme perairan. Selain itu, alga juga menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, membantu mengurangi efek rumah kaca dan mengatur iklim global. Makroalga seperti alga coklat dan merah menyediakan habitat dan tempat perlindungan bagi berbagai biota laut, mendukung keanekaragaman hayati pesisir, dan juga berperan dalam siklus nutrien dengan menyerap nitrogen dan fosfor, serta memperbaiki kualitas air laut. Beberapa jenis alga seperti alga koralin bahkan membantu membentuk dan memperkuat struktur terumbu karang melalui pengendapan kalsium karbonat. Secara ekologis, kalian udah tahu ya arti penting rumput laut. Sekarang kita masuk ke ekonomi. Nah, makroalga ini punya peran penting dalam bidang ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kenapa? Karena makroalga ini sangat berguna dan juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, seperti Gracilaria yang menghasilkan agaros untuk es krim dan selai. Hingga ke bidang farmasi juga loh, misalnya Laminaria penghasil asam alginat untuk tablet dan Lawsonia dengan sodium alginat untuk formulasi antibiotik. Dalam industri makanan sendiri, kondrus yang kaya karaginan juga dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan dan kestabilan produk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu surganya laut, sehingga tidak heran jika alga merah juga banyak ditemukan di sini. Menurut Mukhlif et al. Dalam Hardiana et al. 2024, kita jadi produsen rumput laut terbesar kedua setelah Tiongkok. Budidaya rumput laut di Indonesia telah tersebar luas ke berbagai wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Khususnya untuk jenis rumput laut merah seperti Capapicus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, Capapicus alvarezi ini juga merupakan salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di wilayah Nusa Tenggara Barat karena mengandung hidrokoloid yang tinggi, terutama karagenan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri seperti pangan, farmasi, dan kosmetik. Jadi apa sih karagenan itu? Oke, karagenan itu adalah suatu polisakarida alami hasil dari ekstraksi rumput laut seperti K. alvarezi yang banyak dimanfaatkan dalam dunia farmasi sebagai gelling agent, pengental, dan penstabil. Dibandingkan dengan bahan sintetik seperti karbomer, karagenan memiliki sejumlah keunggulan antara lain biodegradable, tidak toksik, biokompatibel, serta tidak meninggalkan residu kimia berbahaya selama proses pembuatannya. Nah, selain itu, karagenan memiliki sifat termoreversibel yang memungkinkan gel mencair saat dipanaskan dan kembali mengeras saat didinginkan, sehingga fleksibel untuk berbagai aplikasi farmasi.
Dengan keunggulan ini, keragenan menjadi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan polimer sintetik seperti karbomer yang diketahui dapat menyebabkan iritasi dan berasal dari sumber tak terbarukan. K. alvarezi ini perlu dibudidaya. Kenapa? Karena melihat tingginya kebutuhan keragenan dan manfaatnya yang luas, diperlukan upaya peningkatan produksi dan mutu K. alvarezi sebagai komoditas unggulan sekaligus penyumbang devisa negara. Nah, kualitas keragenan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk lokasi budidaya, jenis bibit, dan musim tanam. Nah, metode pertama adalah long line. Jadi, tali polietilen dibentangkan di kolom air dekat permukaan laut dengan panjang 25 sampai 50 meter. Bibit rumput laut diikat pada tali tersebut dan digantung di kolom air dengan jarak tertentu. Nah, metode ini dianggap mudah, murah, dan menghasilkan rumput laut berkualitas. Faktor yang mempengaruhi long line ini adalah arus laut sedang, kedalaman air 0,5 sampai dengan 1,5 meter saat surut, kejernihan air, serta lokasi harus cukup terlindungi dari gelombang yang besar. Kemudian ada rakit apung, di mana rakit apung ini jadi rakit dari bambu atau PVC dibuat mengapung di permukaan laut. Tali-tali pengikat bibit direntangkan melintang di atas rakit dan bibit rumput laut diikat pada tali tersebut. Bisa dilihat di gambar ya gimana contohnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi dari metode ini adalah cocok di perairan dengan arus lebih kuat dan ombak ringan, serta dirakit dengan kokoh agar tidak rusak oleh gelombang. Pun metode yang ketiga adalah metode tali dasar, di mana tali utama diletakkan di dasar laut dangkal kira-kira 0,5 meter saat surut dan diberi jangkar pada kedua ujungnya. Bibit diikat langsung pada tali di dasar laut. Nah, faktor yang mempengaruhi metode ini adalah perairan harus sangat tenang, tidak banyak lumpur, dan tidak terkena arus kuat agar tanaman tidak tertutup sedimen. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dari rumput laut khususnya K. alvarezi ini? Nah, yang pertama itu adalah pemilihan bibit unggul, di mana bibit unggul yang digunakan berasal dari varietas berkualitas tinggi, biasanya dari klon hasil seleksi yang terbukti menghasilkan rendemen keragenan tinggi dan tahan penyakit. Pilih bibit umur muda 20-30 hari dari pemanenan sebelumnya dan tidak terkontaminasi epifit atau luka. Kemudian adalah lokasi budidaya, di mana suhu air itu ideal antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian salinitas stabil pada kisaran 30 sampai 35 ppt dengan kejernihan air tinggi agar penetrasi cahaya optimal. Kemudian untuk arusnya itu arus sedang, tidak terlalu tenang atau terlalu deras. Kemudian hindari lokasi tercemar limbah atau aliran sungai yang besar. Kemudian adalah metode budidaya, di mana metode long line ini lebih umum digunakan dan cocok untuk meningkatkan kualitas karena pencahayaan dan sirkulasi air yang merata. Kemudian jarak tanam antar bibit minimal 20 sampai dengan 25 cm agar tidak saling menutupi dan mendukung pertumbuhan yang maksimal. Kemudian pemberian nutrisi tambahan, di mana beberapa studi juga menunjukkan bahwa penambahan pupuk organik atau mineral dapat merangsang pertumbuhan dan produksi dari keragenan. Namun, penggunaannya harus hati-hati agar tidak mencemari perairan. Lalu ada waktu panen yang tepat, di mana panen dilakukan pada umur 35 sampai dengan 45 hari setelah penanaman saat talus sudah tebal dan berwarna cerah. Panen terlalu cepat itu dapat menurunkan kadar keragenan. Panen yang terlambat meningkatkan risiko epifit atau penurunan mutu dari keragenan itu sendiri. Nah, adapun yang terakhir adalah pengolahan pasca panen yang benar, yaitu cuci bersih rumput laut setelah panen untuk menghilangkan lumpur dan epifit. Penjemuran dilakukan 3-5 hari di bawah sinar matahari langsung hingga kadar air tinggal 10 hingga 12%. Kemudian dihindari kontaminasi selama penjemuran agar keragenan tidak rusak, dan penyimpanan dalam karung bersih di tempat kering dan berventilasi. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari teknik budidaya yang sudah saya jelaskan tadi,
Yang pertama adalah longline, di mana kelebihannya ini adalah pertumbuhan optimal dari rumput lautnya, karena memungkinkan tanaman menerima sinar matahari secara merata dan sirkulasi air yang baik, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal. Kemudian, minim gangguan dasar laut, karena tanaman tidak bersentuhan langsung dengan dasar laut. Kemudian efisiensi ruang, di mana cocok untuk perairan dengan kedalaman sedang dan arus yang stabil. Nah, untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap gelombang di perairan dengan gelombang besar. Kemudian biaya awal yang membutuhkan investasi awal untuk pembelian pelampung, tali, dan jangkar. Nah, untuk metode rakit apung, kelebihannya adalah akses yang mudah, karena rakitnya itu mengapung di permukaan sehingga memudahkan pemantauan dan pemeliharaan tanaman. Kemudian cocok untuk perairan dangkal, di mana ideal untuk daerah dengan kedalaman kurang dari 1,5 meter dan dasar laut yang berpasir atau berlumpur. Kemudian struktur yang stabil, di mana rakit yang kokoh dapat menahan arus dan gelombang yang sedang. Untuk kekurangannya sendiri adalah biaya konstruksi dan pemeliharaan yang rutin, karena rakit tadi itu perlu diperiksa dan dirawat secara berkala untuk memastikan kestabilannya. Kemudian untuk kelebihan dari metode tali dasar, yang pertama adalah biayanya yang rendah karena menggunakan peralatan yang sederhana dan murah. Kemudian stabilitas dari strukturnya, karena tali yang ditempatkan itu di dasar laut lebih stabil terhadap arus dan gelombang. Kemudian cocok untuk perairan tenang, di mana ideal untuk daerah dengan arus lemah dan dasar laut yang keras atau berkarang. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah risiko tertutup sedimen, di mana tanaman dapat tertutup lumpur atau pasir sehingga bisa menghambat pertumbuhannya. Kemudian sulit dipantau karena pemeliharaannya lebih sulit karena tanaman berada di dasar laut, dan rentan terhadap hama karena kontak langsung dengan dasar laut yang meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa rumput laut, khususnya Capapicus alvarezi ini, berperan penting secara ekologi dan ekonomi. Selain menjaga keseimbangan ekosistem laut, jenis ini menghasilkan keragenan yang bernilai tinggi di industri pangan dan farmasi. Nah, Indonesia sebagai produsen utama perlu mengoptimalkan budidaya dan pengolahan untuk meningkatkan kualitas, seperti pemilihan bibit unggul, lokasi yang tepat, dan teknik yang benar sehingga dapat menghasilkan kerajinan berkualitas tinggi untuk pasar global. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol like. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya.